Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Wibowo dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 2. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan para kaum Sodom. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki 2 putri yang bernama Reza dan Zakrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhirnya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan yang sempurna. Yang lebih parah lagi, mereka adalah senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual atau bisa disebut LGBT. Begitupun juga dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari kebujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedangkan yang melakukan perbuatan mungkar akan diberikan balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan kebaikannya. Mereka tetap melakukan semau kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan perbuatan keji. Dan doa Nabi Lut pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan pada tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Dan pada akhirnya informasi bahwa ada pemuda-pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut telah bocor oleh istrinya sendiri. Dan informasi tersebut dari mulut ke mulut ke para maksiat yang berada di kaum Sodom, dan mereka pun bergegas menuju ke rumah Nabi Lut, bahwasanya ingin merebut pemuda tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat. Nabi Lut mengatakan kepada mereka, segeralah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan mengazabkan kalian. Tetapi mereka tidak ada yang mendengarkan seruan Nabi Lut. Bahkan mereka tetap akan merebutkan pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut. Dan kemudian pemuda tersebut mengaku bahwa merekalah malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk mengazabkan para kaum Sodom. Dan pada akhirnya Nabi Lut dan pengikutnya tengah malam keluar dari rumahnya, dan para kaum Sodom itu pun terkena azab oleh para malaikat dan terkena badai atau bencana, dan pada akhirnya binasalah para kaum Sodom tersebut yang telah dibinasakan oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Begitu cerita singkat tentang kisah Nabi Lut dan para kaum Sodom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.